Oke, kita mulai saja ya. Untuk yang belum bergabung, silakan nanti langsung ikuti saja. Ini sudah di-record juga ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Untuk yang belum pernah bertemu dengan saya, perkenalkan saya Franky, dosen di sini. CPNS-nya angkatan tahun kemarin baru. Dan di sini sudah disampaikan ya sama Bu Iin. Agendanya hari ini kita akan praktik mengenai software HKMS. Nah, praktiknya itu kita akan delineasi das. Untuk definisi dari das sudah pada paham belum ini? Atau boleh on cam deh, supaya nggak kayak saya cerita sendiri nih. Boleh silakan yang bisa on cam, di on cam kan. Oke. Oke, memang ini TPA-nya ya, lebih ke gedung. Kalau di gedung atau di kawasan, yaitu catchment area-nya lebih ke kawasan itu lebih tertata ya. Nah, kalau di sungai, contohnya, itu catchment area-nya tergantung dari topografi. Nah, ini mungkin sebagai wawasan aja karena memang TPPG itu kan lebih ke gedung fokusnya. Namun dalam dunia teknik sipil itu nggak bisa dipisahkan antar bidang itu. Jadi meskipun misalkan di gedung merancang sebuah bangunan struktur, itu harus dipikirkan juga di bidang lainnya. Misalkan terkait pondasinya. Pondasinya itu kan kaitannya dengan geoteknik. Terus nanti struktur atasnya itu dengan tim struktur, engineer struktur. Nah, untuk drainasenya itu dengan sipil yang bagian drainase lah keahliannya. Terus belum nanti plumbing dan segala macam. Dan juga misalkan kalau kita bikin bangunan di sungai, itu kan harus diatur posisi pilarnya, nggak boleh di tengah-tengah. Ataupun di tengah-tengah bisa karena misalkan bentangnya lebih dari 40 meter, 60 meter sungainya 100 meter. Nah, itu perlu kerjasama antar divisi atau antar bidang. Meskipun sama-sama teknik sipil itu tapi tetap harus mengetahui. Nah, mungkin ini di TPPG bukan sebagai bidang utama, tapi ini sebagai tambahan wawasan saja karena tidak memungkiri juga bisa jadi kuliahnya TPPG nanti kerja beda lagi, bisa jadi itu di teknik sipil kayak gitu ya. Oke, langsung saja saya mulai. Sebelum kita running programnya, sebelum kita praktek, saya akan sampaikan dulu pengenalan mengenai HKMS-nya itu software apa sih gitu. Oke. Oh ya, untuk yang perlu bahan paparannya ataupun data-data lainnya, itu saya sudah share link Google Drive ke Raihan. Silakan di-download saja. Nah, di Google Drive-nya ini ada PowerPoint bagian satu, bagian 2, modul satu dan 2. Satu ini introduction, jadi pengenalan aja terhadap HKMS-nya seperti apa. Kemudian di modul yang kedua ini kita mulai simulasi di HKMS-nya. Kemudian untuk downloadnya itu bisa di situs HKMS ataupun di Google Drive juga sudah saya upload. Dan di bagian bawah ini, file-file di bawah ini download dulu aja semua. Nanti sambil jalan saya jelaskan fungsinya untuk apa. Oke. Oke, untuk kontennya ataupun layout dari paparan ini yang akan saya paparkan. Jadi bagian pertama itu bagaimana cara mendownload, mengunduh, dan menginstal HKMS-nya. Kemudian nanti bagian kedua ada analisis scope-nya. Jadi HKMS ini softwarenya bisa ngapain aja gitu. Kemudian skema di pemodelannya di HMS itu seperti apa dan ada user interface-nya. Jadi tampilan user interface-nya ada misalkan semacam toolbar segala macam itu nanti saya jelaskan. Dan nanti yang bagian terakhir creating new project. Jadi membuat project baru.
Nah, namun kita tidak akan praktik untuk sekarang, tidak akan praktik sampai merunning software HackHMS ini karena HackHMS ini adalah fungsi utamanya yang biasa dipakai itu untuk simulasi hidrologi. Jadi ada hujan, kemudian nanti ada runoff-nya berapa. Dan juga sedimentasi, nanti saya jelaskan. Nah, untuk bagian pertama ini kita download dan install HackHMS-nya. Untuk mendownload ini bisa dari situs HackHMS-nya. Mau di search di Google juga ini udah mudah sekali, pasti di paling atas ketika aja HackHMS nanti udah langsung muncul situsnya hack.usac.army.mil. Nah, ini pilih aja download. Nah, untuk downloadnya silakan download yang paling baru, yang terbaru ini HackHMS 4.11 beta 10. Sudah pada download semua atau sudah menginstal malah? Sudah, Pak. Sudah install, sudah download? Sudah, Pak. Sudah download, Pak. Saya baru download, Pak. Oke, boleh. Downloadnya sudah selesai atau belum? Sudah, Pak. Oke. Kalau sudah download tapi belum diinstal, nanti kita sama-sama caranya. Oke. Setelah di-download itu filenya berupa zip. Nah, jadi langsung aja diekstrak. Kemudian nanti setelah diekstrak ada hackhms.exe, itu diklik. Terus diinstal aja. Kemudian nanti kalau ada notif seperti di kanan ini, itu langsung aja agree, oke aja. Untuk yang bagian ini, install anyway aja, langsung. Silahkan yang belum diinstal dulu aja. Ini contohnya sambil saya praktekkan. Ini yang sudah saya download, tinggal klik kanan, diekstrak aja. Nanti hasilnya seperti ini. Ada hackhms.exe. Ini diklik kiri 2 kali aja. Tunggu sampai notif muncul. Notif seperti ini yang bawah, yaitu install anyway. Terus nanti ada muncul notif ini. Tinggal di scroll sampai bawah, terus agree aja. Oke, saya anggap sudah bisa semuanya. Ataupun kalau belum bisa, sambil jalan saja saya jelaskan. Oke, pada bagian berikutnya ini adalah scope analisis dari HMS itu bisa ngapain aja. Nah, ini fungsi utamanya ada dua yang biasa digunakan. Jadi simulasi rainfall runoff modeling, jadi pemodelan antara adanya hujan, terus nanti debitnya berapa gitu. Ada juga erosi dan sedimentasi. Nah, ini erosi dan sedimentasinya lebih ke erosi lahan. Kalau pernah dengar itu metode biasa yang dipakai seperti USLE, tulisannya USLE atau Modified USL. Itu yang biasa digunakan. Ya, jadi secara umum itulah intinya ada rainfall, ada hujan, nanti kita ada parameter-parameter inputnya juga. Di model itu nanti ada meteorologic modelnya, terus basin modelnya, control specification nanti akan dijelaskan berikutnya. Ada basin map, watershed explorer. Intinya itulah hujan jadi debit. Kemudian ada erosi dan sedimentasi. Nah, erosi dan sedimentasi ini bisa di basinnya ataupun di dasnya. Bisa juga nanti kita cek untuk di sungainya. Kalau ada reservoir juga bisa dicek. Terus ini junction, pertemuan-pertemuan antar sungai, dan seterusnya. Kemudian skemanya untuk hujan. Jadi dari hujan ini ada parameter-parameter yang menentukan berapa besar nanti runoff-nya, yang mempengaruhi berapa besar runoff-nya nanti. Jadi dari hujan, di sini ada vegetasi, tergantung suatu das itu dari vegetasinya. Pohon-pohonnya itu apa aja. Soalnya pasti beda antara kebun dengan hutan lindung. Itu akan beda pasti runoff-nya. Dan koefisien limpasannya juga itu pasti beda. Pengaruhnya vegetasi ini
transpirasi dan juga evaporasi. Kemudian di land surface-nya, permukaan lahannya, itu tergantung juga dari jenis tanahnya. Nah, jenis tanah ini bergantung nanti mempengaruhi infiltrasi dan juga perkolasi. Dan juga ada pengaruh dari aliran air tanah atau groundwater. Yang mempengaruhi lagi adalah water body. Water body ini misalkan si sungainya itu sendiri, ataupun misalkan ada kita punya tampungan storage semacam bendungan. Bendungan kan itu atau waduk atau embung. Nah, itu yang disebut water body adalah itu. Jadi dari permukaan air sendirinya aja dia menguap, ada penguapan. Kemudian dari parameter-parameter tersebut itu mempengaruhi nanti hasilnya terhadap stream channel-nya dan ke discharge-nya atau ke debitnya. Dan berikutnya ini terkait sedimentasi, tadi sudah disampaikan juga untuk metode yang digunakan ini adalah musel. Meskipun di HMS-nya itu nanti ada beberapa pilihan metode lainnya, cuma yang biasa digunakan itu adalah musel. Dan di sini ada parameter-parameter yang mempengaruhi erosi lahan, ada faktor erodibilitas tanah, jadi seberapa erodibel itu jadi seberapa bisa tergerusnya atau terangkatnya butiran-butiran tanah di lahan itu ketika ada hujan. Kemudian ada topografi faktor, jadi ini lebih ke misalkan kemiringan dasnya, Jadi semakin curam itu semakin mudah untuk tererosi. Kan beda antara lahan yang datar dengan tebing yang terjal. Tebing yang terjal pasti lebih mudah tererosi. Kemudian cover factor, ini ya tutupan lahannya, dan parameter-parameter lainnya. Selanjutnya, bagi yang sudah menginstal, boleh sambil dibuka saja HKMS-nya. HKMS. Oke. Kalau sudah dibuka, boleh sambil dilihat-lihat HKMS-nya seperti apa. Sembari saya jelaskan terkait user interface-nya. Oke, jadi di bagian atas itu ada namanya menu sistem. Ya mirip-mirip mau di software manapun, ya yang sederhana juga kayak di Word, Excel itu pasti ada namanya menu bar. Kalau di sini menu sistem atau menu bar itu sama aja lah maksudnya. Ada bagian file, ada edit, view, komponen, dan lain-lain. Kemudian ada juga toolbar. Toolbar ini ada seperti ya open new file, open project, save project, segala macam. Kemudian juga nanti menambahkan komponen-komponen bisa dari atas, bisa juga dari sebelah kiri ini di komponen editor. Kemudian ini tampilan desktopnya, desktop utama. Nanti kita lihat di sini untuk modelnya. Kemudian di bagian bawah ada message log-nya. Jadi kalau misalkan ada running, terus ya kita running terus ada error, itu nanti ada notifikasi di bagian bawah ini. Terus juga nanti kalau misalkan sudah dibuat modelnya, ada yang sebelah kiri ini Watershed Explorer, itu kita bisa lihat semua subbasin-nya, terus untuk mengatur waktu runningnya, terus juga kalau misalkan kita simulasi hujan, itu data hujan kita masukkan di sini juga. Oke, menu sistemnya ini mungkin dibaca nanti aja ya. Jadi dari filenya itu ada new, open, segala macam, di editnya juga ada tools-tools lainnya. Bagian view ada zoom in, zoom out untuk menggambar. Terus bagian komponennya kita mau bikin basin model baru, metodologi model baru, itu bisa. Terus bagian menu command-nya ada report, nanti hasil simulasinya. Terus compute ini untuk merunningnya nanti. Nah, untuk di toolbar ini tadi ya ada gambar sama keterangannya. Ini mirip-mirip di
ya Microsoft Word atau Excel lah, kan kayak save, open, create new itu mirip-mirip aja sama. Terus ini nanti ada simbol-simbol yang baru mungkin ya belum familiar, ada menambahkan subbasin, menambahkan ridge atau sungainya. Kalau ada reservoir ini junction, jadi pertemuan antara ridge atau sungai, ada diversion, terus ada source sama sink. Terus yang bagian kanan ini simbol-simbol untuk merunning. Ini kan compute, compute, compute. Tuh. Kemudian ini ada untuk membuka hasilnya atau result. Yang ini summary table atau hasil secara umumnya. Bisa juga menampilkan grafik dan tabel-tabel yang time series. Misalkan contohnya itu bisa. Watershed Explorer ini ya tadi sudah dijelaskan juga ada mulai dari basin modelnya, meteorologi, nanti control specification, time series data ini kita masukkan data hujan di situ. Kalau ada data debit hasil pengamatan, misalkan ada AWLR di sungai itu kita bisa masukkan di sini. Ataupun nanti ada data pasang surut itu bisa dimasukkan di sini juga stage gauge. Temperatur juga bisa dimasukkan, tapi ini jarang sih, jarang dipakai. Biasanya kalau temperatur itu berpengaruh untuk kualitas air juga bisa. Untuk kualitas air itu pakai temperatur juga. Kemudian di komponen editor ini di bagian basinnya kita bisa rubah-rubah nih. Ada parameternya, ada local flow, flow ratio, terus unit sistemnya. Nah nanti untuk unit sistemnya kita pakai metrik. Jadi semacam standar internasional. Kalau yang satunya ada standar US. Kalau standar US nanti kan satuannya tuh beda ya. Jadi feet kayak gitu. Kalau standar internasional kan dia meter. Contohnya seperti itu. Nah, ini creating new project ini masih contoh dulu aja untuk yang prakteknya nanti kita sama-sama. Untuk membuat project baru di bagian file di atas bagian menu itu klik aja file terus ada new, kita klik yang new-nya terus nanti namanya silakan namakan nama projectnya apa bebas, itu mah deskripsinya yang menjelaskan deskripsinya ini projectnya tentang apa. Kalau project kita sedikit sih nggak masalah ya deskripsinya nggak diisi, tapi kalau projectnya banyak banget gitu nama ini kan cuma terbatas, deskripsinya apa ini kita bisa tambahkan banyak lah di sini penjelasannya terkait apa. Terus location ini lokasi save-nya kita mau save di mana, di directory filenya di sebelah mana. Kemudian default unit sistemnya itu di setting metric. Nah, untuk simulasi di HKMS, untuk simulasi rainfall runoff, jadi hujan dan debitnya berapa, itu ada data-data yang harus dimasukkan. Contohnya ini ada time series data manajemen ya, tadi data hujannya lebih kurang seperti inilah ya. Ini kalau time series data itu apa aja datanya, per data itu apa aja, sama grid datanya. Time series ya data hujan, data debit, data elevasi. Kalau untuk per data itu untuk misalkan kita punya tampungan, tampungannya berapa? Kan kalau bendungan itu atau waduk kan punya kurva hubungan antara elevasi, luas tampungan sama volumenya. Itu dimasukkannya di per data. Ke sini izin saya jam 7. Suara saya bisa terdengar? Oke, bisa Oke. Pak. Oke. Baik, saya lanjutkan. Ini untuk membuat model, kita perlu membuat basin modelnya dulu. Jadi basin model ini adalah dasnya. Kita mau bikin dasnya. Terus
Nanti di dasnya itu kita bisa definisikan parameter-parameter lainnya. Ini semisal luas areanya berapa, terus nanti di sini ada namanya canopy method atau yang nggak usah dijelaskan lah ya, ini lebih advance lagi. Ya ada canopy, ada surface, ada loss methodnya, ada transfer methodnya. Ini nanti jenis hidrograf yang apa yang dipakai. Kemudian juga kalau ada base flow-nya. Nanti ini bisa diisikan di parameter-parameter dasnya. Kemudian di meteorologic model itu kita masukkan untuk data hujannya. Nah, ini seperti inilah. Jadi data hujan yang dimasukkan bisa data hujan jam-jaman. Kemudian setelah data-data tersebut di input, parameter-parameternya sudah lengkap, itu langsung bisa di-compute. Dan nanti untuk hasilnya, jadi seperti ini. Untuk hasilnya misalkan contoh untuk outflow, itu kita bisa keluarkan grafiknya. Atau biasa runoff itu hidrograf lah ya. Misalkan ini hidrograf, ini debitnya, kemudian ini waktu. Nah, bentuknya lebih kurang gitu lah. Itu hasil utama dari pemodelan rainfall runoff-nya. Oke. Sekian untuk bagian pertama, pengenalan terkait HKMS. Ada yang mau ditanyakan dulu kah? Sebelum kita lanjut praktik. Atau ada yang belum selesai mendownload atau menginstal? Oke, saya anggap sudah install semua ya. Ada kesulitan nggak yang untuk menginstal? Kayaknya kalau muncul notif-notif kayak agree, accept kayak gitu, accept aja nggak apa-apa. Kalau nggak ngerti artinya ya, nggak masalah. Oke, kalau begitu saya lanjutkan saja untuk bagian yang kedua. Kita lanjutkan untuk praktek delineasi dasnya. Nah, praktek kita ini hanya sampai ke mendelineasi das. Nah, nanti kaitannya apa dengan analisis hidrologi nanti akan saya sampaikan di akhir ya. Oke. Pada bagian kedua ini terkait basin delineation atau delineasi dasnya daerah aliran sungai. Di sini ada 4 konten utama. Jadi kita mulai dari mengimport data terrain. Nah, data terrain ini nanti dapatnya dari mana akan saya jelaskan. Setelah mengimport data terrain, terus ini kita menentukan titik outletnya di mana. Setelah itu membuat model elemennya dan kita proses delineasinya. Oke. Untuk mengimport data terrain ini, jadi data terrain ini berupa TIFF atau sederhananya data topografi lah. Cuma data topografinya itu sudah berupa digital. Jadi berupa data elevasi, dia kalau misalkan kita lihat bentuknya itu grid-grid seperti ini. Grid-grid kotak. Nah, masing-masing grid ini dia mempunyai satu nilai elevasi. Nah, kalau di Indonesia itu kita bisa menggunakan data dari Demnas. Ada yang sudah pernah mendownload data dari Demnas kah? Nah, ini situsnya Demnas, kita bisa download di sini. Misalkan kita mau mencari das di daerah mana. Misalkan gini, kasusnya itu kalau untuk delineasi das misalkan kita mempunyai sebuah studi di wilayah, misalkan di wilayah sini ini sungai, ada sungai. Nah, ini kita mau mengetahui dasnya itu sebesar apa, karakteristik dasnya seperti apa. Nah, ini titik outletnya. Biasanya misalkan kita mau membuat sebuah bangunan
air di situ, misalkan bendung atau bendungan segala macam itu titik outletnya di situ. Atau kalau misalkan mikrohidro itu adalah titik bendungnya, kemudian ada intake yang nanti ini nyambung ke penstock sampai ke PLTMH-nya lah, sampai ke turbin segala. Nah itu. Nah kita kan mau mengetahui catchment di sini seperti apa luasnya. Nah nanti dicari debitnya berapa gitu kan. Untuk catchment ini debitnya berapa, baik debit banjir maupun ketersediaannya, debit andalannya. Konsepnya seperti itu. Nah, cuma ini supaya cepat, jadi saya tidak akan mempraktekkan cara downloadnya gimana dari Demnas. Langsung sudah saya siapkan untuk data Demnasnya itu di Google Drive yang TIFF. Ini namanya Ngalau Gadang TIFF. Dan juga untuk catchment area, bisa jadi kalau misalkan dasnya itu besar, karena kan das itu tidak terbatas sama batas administrasi kan, bisa saja dasnya itu lintas kota, lintas kabupaten, lintas provinsi pun ada. Nah, ini juga sama, misalkan outletnya di sini, catchment areanya tuh ini sampai melebihi tidak hanya satu lembar dam. Nah, ini kan atau apa ya, kalau di peta topografi itu nomor lembar petanya tuh nggak cuma satu gitu. Misalkan di peta skala 1/20.000 itu nggak cukup cuma satu lembar. Itu jadi beberapa. Nah, itu untuk das yang seperti ini, data DEM-nya itu perlu kita olah dulu, perlu digabung dulu. Untuk menggabungnya banyak lah. Toolsnya bisa pakai yang sederhana itu di Global Mapper, pakai QGIS, bisa pakai ArcGIS juga bisa. Gitu. Oke. Nah, oke. Selanjutnya kita mulai praktikkan HMS-nya. Boleh sambil praktek, sambil lihat di modulnya, kita buat project baru dulu. Kemudian nanti kita panggil tirai datanya pakai yang kalau gadang TIFF itu. Nah, ini tirai data manager, new, buka yang kalau gadang tadi. Ini yang Demnas. Kan ini mah Demnas, nah kita buka yang kalau gadang TIFF. Oke, saya praktekkan. Ini sudah dibuka HKMS-nya, boleh sama-sama sambil mengerjakan. File, new, atau klik yang ini yang warna putih, create new project. Kasih namanya bebas, misalkan latihan delineasi das. Deskripsinya bebas, mau ditulis apa. Kemudian jangan lupa default unit sistemnya dibuat metrik, dan lokasi ini adalah lokasi penyimpanan directory file projectnya itu mau di mana. Kalau mau bikin file baru juga bisa, tinggal bikin file baru aja. Kalau sudah tinggal create saja. Selanjutnya kita di bagian komponen ada Tiren Data Manager. Di bagian atas ini komponen ada Tiren Data Manager. Itu diklik, kemudian kita buat baru new, kasih namanya misalkan Ngalau Gadang, dasnya namanya Ngalau Gadang misal. Next, ini vertical unitnya sudah betul ya, meter bukan feet, standar internasional. Kemudian ini filenya kita browse saja, cari. Nah, cari yang Ngalau Gadang TIFF yang sudah di-download dari Google Drive. Kalau sudah, finish. Oke, kalau sudah ini di-close saja. Nah, ini sudah ada ya, tiren datanya. Nah, setelah itu kita membuat basin-nya. Di bagian komponen, kita buat basin. Ini
new, nanti kita praktikkan sama-sama, terus kasih namanya. Untuk koordinat, ini kita caranya ada dua. Bisa pakai, kalau punya file projection, itu bisa pakai projection. Atau kalau misalkan nggak punya, itu kita bisa predefine. Nanti tentukan saja, yang penting harus pas betul zonanya, di zona UTM berapa, terus utara atau selatan. Untuk datumnya pakai WGS 84. Terus di basinnya itu nanti di bagian paling bawah, terrain datanya dipilih terrain yang tadi kita masukkan. Oke, untuk mengetahui zona dari UTM-nya berapa, itu gampang. Tinggal buka Google Earth aja. Terus nanti di bagian view-nya itu dimunculkan grid-nya. Dan jangan lupa untuk koordinat sistemnya itu dibuat di UTM, bukan di derajat menit detik. Oke, sambil menunggu Google Earth-nya loading, kita langsung lanjut ke membuat basin dulu ya. Bagian komponen, ada create komponen, ada ini basin model, kemudian dibuat ini dash ngalau gadang. Kalau sudah tinggal create. Nah, nanti nambah nih, muncul di bagian kiri atas, ada basin model ngalau gadang. Nah, kalau sudah, ini di bagian yang paling bawah, ada terrain data, itu dipilih nama terrain yang tadi kita masukkan. Nah, kalau sudah dipilih, tinggal klik kiri aja di mana, di sini sebelah kiri, nanti muncul notifikasi seperti ini. Belum di define koordinat sistemnya. Kalau misalkan kita punya file projection, itu tinggal di browse saja. Nah, itu sudah saya siapkan. Itu file projectionnya adalah ngalaugadang.prj. Itu tinggal di browse, terus dipilih aja. Nah, ini udah sesuai 47S, WGS-nya 84. Atau kalau misalkan kita nggak punya file projection-nya, tinggal ini ada pilihan predefine. Pilih ini yang UTM. Nah, ini masukkan zonanya tadi 47, datumnya WGS 84. Untuk posisinya utara atau selatan itu di selatan. Ya, intinya sesuaikan dengan lokasi. Kalau udah tinggal select, kalau sudah tinggal set. Oke, sudah pada bisa semuanya? Oke. Oke, kalau sudah bisa nanti akan muncul tampilan sorry. Oke. Jadi kalau sudah bisa akan muncul tampilan seperti ini. Kalau sudah ke load ya. Kalau sudah ke load akan muncul tampilan seperti ini. Coba dicek dulu sudah pada muncul atau belum. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ada yang masih belum muncul? Kalau ada yang masih belum muncul, coba diklik-klik aja. Misalkan tadi kan saya juga belum muncul, coba misalkan di bagian sini diklik compute-nya, terus balik lagi ke komponen.
Ini baru bisa keluar, baru muncul. Ya, Bu. Ini pada diam, pada bisa atau pada belum ini teh? Belum, Pak. Skip. Sudah bisa, Gimana? Pak. Belum bisa? Coba untuk yang belum bisa. Oke. Oke, buat yang belum bisa dipersilakan untuk share screen, nanti kita cek sama-sama. Ini ya, mohon maaf karena kendalanya online itu seperti ini ya, saya nggak bisa ngecekin satu-satu. Jadi boleh salah satu aja yang masih belum muncul di share screen aja, mangga raise hand dulu boleh, terus di share screen-nya. Ini Anang sudah bisa muncul, Anang sudah bisa. Coba boleh di kolom chat yang udah bisa sama yang belum bisa, soalnya bisa ketinggalan gitu. Bapak, mohon maaf, Pak, izin bertanya. Ya, Tadi tuh Pak saya udah masukin yang retrain data, tapi kirain belum data. masukin yang file yang PRC yang tadi Pak. Tapi Oke. udah muncul yang kayak Bapak yang tadi itu gimana? Oh ya, itu nggak apa-apa, Oh, jadi dilanjutin aja. dilanjut aja. Baik Pak, Nanti terima kasih. kalau misalkan mau merubah, coba boleh di share screen. Coba di share screen sambil Oh, saya iya, boleh. jelaskan. Oke, bagi yang belum mendefinisikan koordinat sistemnya, boleh dicek di bagian GIS, di sini di atas, diklik. Nah, ini ada koordinat sistem, itu diklik. Nah, ini ditentukannya di sini nanti. Kalau mau ke file projectionnya, yang .prj itu tinggal browse aja, atau kita bisa mendefinisikan di sini. Coba boleh di browse aja. Nah, itu kalau ada yang ada PRG. Oke, sudah. Kalau sudah di set dulu. Kalau udah di close aja. Oke, sudah. Sip. Terima Yang kasih Pak. lain ya sama-sama. Yang lain gimana? Udah pada muncul semua? Kalau sudah, kita lanjut ke langkah berikutnya. Bentar, saya share screen. Oke. Nah, ini prinsipnya sebenarnya sama, mau di software manapun yang pernah saya pakai, mau di HKMS, mau di WMS, mau di ArcGIS, pakai SWOT, itu sama aja. Jadi intinya, karena tadi, ini saya sambil gambarkan. Karena tadi ini grid itu atau tiren itu kan dia berupa grid-grid dengan memiliki nilai elevasi masing-masing grid ini. Nah, kita runningnya itu pertama pre-processing itu, jadi dia akan mencari titik-titik yang paling rendah dari sekitarnya. Contohnya ini di gambar yang satu, dia akan muncul titik-titik ini. Nah, setelah itu di pre-process drainage. Nah, mulailah menyambungkan antara titik-titik terendah itu. Jadi misalkan gini. Nah, ini misalkan ini elevasi paling rendah, ini elevasi paling rendahnya ke sini. Nah, jadi arah aliran tuh dia akan begini, dari grid-gridnya itu, ini akan ke sini, ini akan ke sini, ini ke sini, yang ini mungkin ke sini, yang ini ke sini.
Nah, itu bagian pertama dia mendefinisikan yang checklist-checklist ini. Nah, bagian yang kedua, pre-process drainage itu dia menyambungkan antara yang paling rendah ini. Dia bikin sungai gini. Oke, silahkan dicoba. Kita buka lagi HKMS-nya. Di bagian GIS, di bagian menunya, itu silakan pilih pre-processing. Tunggu sampai selesai. Ini lama atau sebentarnya tergantung dari data yang kita masukkan. Semakin luas data DEM-nya, ya semakin lama juga running-nya. Setelah itu, lanjutkan ke pre-process drainage. Silahkan ditunggu sampai selesai. Nah, kalau sudah selesai, hasilnya seperti ini. Kalau untuk bagian ini biasanya jarang yang gagal, jarang yang nggak bisa. Sudah bisa semua ya? Oke. Ini tadi kita mundur sedikit untuk mengetahui zona UTM di posisinya di Indonesia di mana. Kan misalkan kita punya proyek atau ya lokasi kajian di satu daerah, kita plotkan koordinatnya. Nah, ini di Google Earth tinggal pilih aja. Nah, di bagian optionnya itu pilih ini untuk koordinat sistemnya di UTM. Ini kan ada pilihannya decimal degrees, degrees minute second, degrees decimal minute. Nah, ini untuk yang standar internasional itu dipakainya UTM. Terus untuk menampilkan grid-grid ininya, zona grid-grid zonanya, itu dimunculkan bagian gridnya. Ini kalau saya uncheck tuh hilang. Kalau mau memunculkannya lagi tinggal bagian gridnya di checklist. Nah, utara sama selatan itu dipisahkan sama garis khatulistiwa di sini. Ini utara, ini selatan. Atau ini northern, ini south, selatan. Oke. Nah, oke, kita lanjut ke tahap berikutnya. Nah, tahap berikutnya adalah kita mendefinisikan sungai. Nah, tadi kita agak kembali ke belakang. Ini definisikan sungai, nanti ada area to define stream. Maksudnya gini, tadi kan berupa kotak-kotak gitu ya, berupa kotak-kotak. Nah, kalau Demnas itu satu kotaknya sekitar 8,2 meteran lah. Nah, ini kita mau mendefinisikan sungai itu kalau yang kotak-kotak ini terakumulasi, misalkan di sini ya, ini yang paling rendah. Nah, kalau air yang masuk ke sini itu seluas 2 kilometer, baru kita definisikan itu sebagai sungai. Karena kan kalau udah ke bagian hulu itu ada yang cuma dia lembah-lembah cekungan aja. Nah, itu kan bukan sungai yang tiap hari ada air ya. Kalau ada hujan, itu baru ada airnya aja. Nah, itulah yang kita definisikan jadi sebagai sungai yang luasnya itu berapa sih gitu ya, minimal di sini. Nah, ini kita latihan saja sesuai yang tertera di modul 2 kilometer persegi aja. Nanti kita lihat apa bedanya. Jadi nanti sama di bagian GIS, di bagian GIS ada identify stream. Nanti untuk areanya itu 2 kilometer. Itu silahkan dicoba dulu sebelum nanti kita ke bagian sini untuk menentukan outletnya. Oke, kita coba sama-sama. Di bagian GIS ada identify stream.
Nih, area to define streamnya saya rubah ke 2 km persegi. Kalau sudah di oke, tunggu sampai selesai. Nah, ini kalau di zoom in, ini ada garis-garis yang berwarna hitam nih. Garis yang berwarna hitam, kemudian coklat, sampai ke coklat muda, sampai agak pudar, sampai putih. Nah, itulah yang didefinisikan sebagai sungai. Atau anak-anak sungai lah ya, kalau ke bagian hulu. Yang minimal, dia punya catchment ke atasnya, atau yang grid-grid kotak tadi itu masuk ke sungai itu seluas 2 km minimal. Oke. Nah, selanjutnya kita definisikan outletnya mau di mana. Nah, untuk menentukan outletnya ada di bagian GIS itu namanya Breakpoint Manager. Nah, ini kita bisa import dari shapefile. Misalkan kita punya titik koordinat outletnya itu di mana, ataupun misal koordinatnya itu di Google Earth gitu ya. Kita punyanya KMZ. Nah, format KMZ itu bisa diimport atau diekspor. Format KMZ diekspor ke format shapefile. Itu bisa pakai Global Mapper juga, bisa pakai ArcGIS juga, bisa pakai QGIS, banyaklah toolsnya. Nah, cuma ini untuk mempermudah, sudah saya siapkan untuk filenya. Nah, filenya nanti pakai yang ngalaugadang.shp. Nanti dia berupa titik. Oke, kita coba sama-sama buka lagi HKMS-nya. Kemudian bagian GIS, ada Breakpoint Manager. Import. Terus ini langsung browse aja. Nah, jangan lupa ini snap breakpoint to identify stream. Nah, maksudnya jadi si titik kita kalau misalkan nggak pas di sungai itu akan menempel ke yang paling dekat. Karena bisa aja gini, misalkan stream yang didefinisikan di WMS ini yang udah maaf di HKMS itu sungainya misalkan di sini, tapi kita punya titik koordinatnya di sini. Tapi kan ini dekat-dekat aja gitu ya. Nah, ini harus di checklist supaya titik ini otomatis akan nempel ke sungai. Karena kalau titik outletnya itu tidak tepat di sungai, itu nggak akan bisa kebaca sebagai outlet, kita nggak bisa running. Makanya ini harus di checklist. Kecuali nanti kalau misalkan mau menambahkan titik outlet sendiri, misalkan diklik aja di sungai ini, itu nggak masalah apa-apa. Fungsinya itu ya, ini untuk snap. Nah, kita browse filenya, buka filenya. Nah, ini pakai yang Ngalau Gadang SHP yang dari Google Drive saya share. Ngalau Gadang SHP. Open, import. Sudah, tinggal di close. Nah, ini muncul breakpoint 1. Nah, karena kita tadi sudah ada pilihan checklist itu, snap to ya, sungai terdekat, ini udah langsung otomatis nempel. Oke, kalau sudah, lanjut ke step berikutnya. Kalau sudah, ini langsung di bagian GIS ada delineate elemen. Kemudian nanti ada pilihan itu untuk penamaan saja. Subbasinnya itu mau namanya apa depannya. Soalnya nanti kan ada, misalkan ada 10 subbasin. Nanti kan S1, S2, S3 kalau sesuai dengan contoh yang di modul ini. Atau mau kita rubah namanya jadi DAS, biar familiar bahasa Indonesia, bisa aja di sini nanti subbasin prefixnya diganti jadi das. Kalau dasnya ada 10, nanti hasilnya yang bawah ini das 1, 2, 3 sampai 10. Terus reach-nya juga ini adalah sungainya, mau dikasih nama sungai juga boleh. Terus junction ya pertemuan nanti antara sungainya.
sama nama junctionnya itu mau apa gitu. Di sini biar gampangnya J aja. Oke, kita mulai sama-sama. JIS di menunya, kemudian delineate elemen. Nah ini kasih nama, misalkan ini subbase-nya namanya das. Reach-nya ini misalkan sungai. Terus insert junction-nya itu pilih yes. Terus junction prefix-nya JUNC titik aja, biar nggak usah panjang-panjang lah ya. Ini breakpoint-nya nggak usah, kalau sudah tinggal delineate. Tunggu sampai selesai. Oke. Kalau sudah selesai, nanti hasilnya seperti ini. Tadi outletnya satu ini di bawah, kemudian ke atasnya itu ada subdas-subdasnya. Nah, biasanya kita hanya membutuhkan ini satu outlet dan ini adalah dasnya gitu ya secara keseluruhan. Tapi dalam analisis yang lebih advance di hidrologi, itu terkadang kita perlu memisahkan dari subdas-subdasnya. Jadi ini yang warna biru tebal itu kan sungai. Terus yang hitam itu adalah batas-batas dari dasnya atau catchment areanya. Nah, kalau misalkan satu das di sini udah pemukiman semua misalkan. Terus di sini ini masih hutan. Nah, itu kan kalau kita lebih teliti lagi, lebih detail lagi, itu angka C-nya atau koefisien runoff atau koefisien limpasan itu pasti berbeda kan antara yang hutan sama yang pemukiman. Nah, itu kalau kita lebih advance lagi bisa dipisah-pisah seperti itu runningnya atau bisa juga nanti disatukan saja satu das. Nah, cuma si C-nya itu nanti jadi C komposit. Jadi perbandingan luas aja. Jadi luasnya ini yang hutan itu berapa, C-nya berapa, terus yang ini misalkan pemukiman luasnya berapa, C-nya berapa dibandingkan sama catchment keseluruhan ini. C-nya C komposit namanya. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan atau udah bisa semua atau ada yang belum? Pak izin, Ya, tadi pas pre-proses itu ya. eh, hasilnya tuh garisnya nggak ada Pak, Coba boleh yang di garis share kuning screen. itunya. Oh Coba boleh. boleh di share screen. Hmm. Ini Pak, Garisnya itu ada tapi tipis deh kayaknya. yang ini Pak dari sini. Ya, itu. Nah, itu yang kecil-kecil tuh. Ini Jadi itu untuk tidak apa-apa Pak. untuk satuannya udah benar metrik. Coba lihat di pengaturannya di tools. Di yang mana ya Pak? Coba Untuk lihat di bagian tools ada program setting. eh Bagian tools ini di atas. ketuk. Bentar Pak, tertutup. Kok nanti? Ya, Tunggu bentar. gimana ya? Tadi di tools, Ketutup Pak. bagian Ketutup tools, Pak ini ya. Di tools. ya. Di bagian tools cek ada program setting, Oh iya. ada program setting bagian paling bawah. Terus cek di defaultnya itu unit sistemnya udah metrik belum? Unit sistemnya udah metrik Pak. Oke.
Ya nggak apa-apa itu mah. Tapi tadi pas yang ngedefine-nya itu udah sama 2 km. Sudah, Pak. Oke, ya nggak apa-apa. Dicoba aja langsung ini yang menambahkan breakpoint manager coba. Nanti dilihat hasilnya kayak gimana. Seperti ini, Pak. Oke. Nah, kalau udah silahkan coba di running aja dalinasi dasnya. Baik, Pak. Coba nanti lihat hasilnya kayak apa. Untuk yang lain ada yang terkendala lagi kah? Boleh kalau yang ada kendala lain silakan langsung ditanyakan aja. Oke. Buat yang tadi agak nggak kelihatan, itu kita bisa mengatur warnanya ya. Misalkan gini, saya coba share screen. Nah, di bagian display yang ini, klik kanan, ada map layers. Nah, layer yang tadi itu, yang warna oranye itu adalah identify stream. Ini pilih yang bagian identify stream, kemudian ada draw properties. Itu diklik. Nah, ini tinggal ganti aja nih warnanya. Ganti warnanya, max minnya itu berapa. Rubah-rubah di sini aja kalau misalkan nggak kelihatan ya. Misalkan saya rubah jadi 50. Nah, jadi putih semua. Ini jadi lebih pudar lagi kan. Kalau max-nya saya rubah jadi misalkan tadi kan 180-an ya. Jadi 200. Nah, ini lebih kelihatan lagi. Coba buat yang lain yang masih belum kelihatan, dirubah di sininya ya. Saya ulangi, di bagian display yang ini, yang tengah, klik kanan, ada map layer, terus pilih yang identified stream. Kalau sudah, pilih yang draw properties. Nah, ini baru diatur max sama min-nya. Kalau tadi saya rubah, max-nya itu menjadi lebih kecil, warnanya itu lebih ke arah putih sini, color scheme-nya. Kalau saya ditambahkan lagi, ini jadi 200, contohnya, itu makin kelihatan lagi sungai-sungainya. Silahkan dicoba. Tadi yang belum kelihatan teh punyanya siapa? Nisa ya? Atau siapa?
Punya Krisna, Dengan Pak. saya, Pak. Oh ya, boleh. Udah muncul belum? Seperti ini, Pak, jadinya. Sok, di share screen aja. Nah, itu mah ke bawah. Judgement-nya ada yang beda dengan hasil saya nggak? Atau pada sama? Ini yang Krisna beda sih. Sama, Pak. Atau diulang lagi, Pak. Coba ini aja, coba klik kanan, coba atur yang map layernya tadi. Identify stream, oke, Draw properties. Oke, udah. Coba oke dulu. Udah di oke aja. Ya itu di close aja. Terus coba zoom out di modelnya. Di mana, Pak? Iya, sorry. Ya di sininya di zoom out sampai kelihatan semuanya deh. Sampai dem yang keseluruhannya itu terlihat. Atau di bagian view ada zoom to all, itu aja. Klik itu aja. Zoom to all. Di zoom extend lah biasanya. Nah itu. Udah, cuma segini. Iya, Pak. Dok yang lain ada yang seperti ini juga atau udah sama kayak punya saya? Boleh komen dong. Boleh open mic atau boleh di kolom chat. Saya sudah sama, Pak. Oke. Tipenya Krisna ya. Ya paling coba coba dari awal lagi aja nanti ya. Oh iya, baik, Pak. Nah, ini coba. Ini agak aneh juga nih bagian sini. Kenapa batas dasnya seperti itu? Seharusnya nggak ada bentuk seperti itu ya kalau di dalam dasnya. Oke. Oke, boleh di close dulu, Krisna. Mungkin sambil untuk yang masih belum betul, mau dicobain dari awal lagi, boleh. Mumpung masih ada waktu nanti kalau misalkan ada kendala lagi, silahkan ditanyakan lagi. Ini saya mau lanjutkan lagi sedikit terkait materinya. Oke. Nah, tadi kita sudah selesai membuat dasnya. Jadi sebenarnya tahapan mendeliniasi das itu udah selesai, cuma sampai sini aja. Nah, cuma kan kita perlu tahu juga ini fungsinya untuk apa sih gitu. Si das ini nanti karakteristik parameter karakteristik dasnya yang digunakan untuk perhitungan hidrologi itu apa gitu. Ya sebenarnya kita bisa lanjut perhitungan di sini, cuma porsinya untuk hari ini sampai delineasi das aja. Begitu ya Bu In, dibatasi sampai delineasi das aja sebagai wawasan, karena untuk lebih expert laginya, untuk lebih advance-nya lagi, itu ada di mata kuliah hidrologi biasanya. Atau mau di luar jam perkuliahan, mau nanya-nanya boleh. Atau mau yang ngambil TA nanti terkait ini, boleh nanti ke saya setelah setelah ini gitu ya. Nah, yang juga untuk basin properties,
kita lihat dulu sebelum nanti kita ada cara menggabungkan antara sub-sub das ini. Nah, untuk melihatnya nanti si parameter atau karakteristik das ini yang bisa kita lihat itu adalah luasnya sama kemiringan-kemiringan dan lain-lain nanti kita lihat. Nah, di sini bisa dilihat di HKMS-nya itu di bagian parameter ada subbasin area. Nah, untuk subbasin area ini untuk melihat luasnya, luas areanya dalam kilometer persegi. Kemudian di bagian karakteristik, di situ ada karakteristik dari subbasin atau subdasnya. Ada juga karakteristik dari sungainya. Nah, karakteristiknya apa saja ini bisa dilihat di bagian yang sebelah kanan. Ada longest flow path. Longest flow path-nya itu length-nya, panjangnya. Ada juga slope-nya, kemiringan. Jadi panjang sungai sama panjang pengaliran itu beda ya. Bedanya, ini ya saya contohkan. Nah, misalkan ini yang warna biru adalah sungai, misalkan sampai sini. Nah, tapi panjang pengaliran itu bukan dari sini kan. Jadi titik hujan jatuh di satu das yang membutuhkan waktu paling lama untuk nyampe ke outlet. Nah, ini kan batas dasnya yang warna hitam ya berarti kira-kira di sinilah gitu ya. Kalau misalkan yang atas itu lebih jauh ya berarti long spread-nya dari sini gitu. Untuk das ini ke sini. Atau misalkan untuk yang bagian subdas, misalkan subdas yang ini yang didefinisikan sebagai sungai adalah sampai sini aja kan, yang warna putih. Nah, ini sungai. Tapi long spread-nya bisa jadi dari sini. Dari batas das nih paling ujung. Nah, itu bedanya long spread sama nanti kalau ada istilah panjang sungai gitu sama panjang pengaliran, itu bedanya di situ. Oke, itu sekilas tentang karakteristik das. Kita coba lihat di HKMS-nya. Ini di bagian parameter ada subbasin area. Ini bisa dilihat masing-masing das ini berapa luasnya dalam kilometer persegi. Dan juga tadi bagian parameter karakteristik ada subbasin. Ini loading dulu karena baru pertama dibuka. Nah, ini ada longest flow path length-nya, panjangnya. Terus ada slope-nya. Terus ada centroidal flow path length. Nanti ini saya jelaskan apa yang dimaksud ini. Dan seterusnya ada basin slope-nya juga, kemiringan dasnya. Oke. Nah, tadi longest path sudah dijelaskan. Kemudian centroidal flow path itu adalah panjang pengaliran dari titik berat suatu das. Nanti ini kepakainya biasanya untuk di perhitungan hidrograf karena hidrograf Schneider itu pakai panjang sungai dari titik berat das. Nah, ini yang dimaksud tuh panjang sungai dari titik berat das tuh ini. Jadi misalkan gini, di sini ada outlet, kemudian ini ada das. Nah, titik berat dasnya itu di mana? Misalkan di sini. Terus ini ada sungainya. Nah, ini dicari ke yang paling terdekat. Nah, jarak inilah yang namanya centroidal flow path. Dari sini ke sini. Ini parameter inilah yang dipakai nanti di perhitungan hidrograf. Gitu. Sekilas saja. Terus selanjutnya, oke, basin propertiesnya sudah. Nah, sekarang kita coba untuk merge elemen. Jadi menggabungkan elemen. Jadi menggabungkan antara dua das. Nah, tapi catatannya das yang bisa digabungkan itu kalau dia ketemu junction yang sama. Misalkan gini. Ini das yang besar. Terus saya punya sungai di sini. Ginilah, misalkan. Nah, terus di sini kan ini ada
subdasnya, kurang kelihatan, sorry. Nah, ini ada subdasnya, terus ini juga ada subdasnya, terus nanti ini yang kecil ada subdasnya, ini ada subdasnya, ini ada subdas juga. Nah, subdas yang bisa di merge, yang bisa disatukan itu subdas yang satu sama yang dua ini, karena dia bertemu di titik junction yang sama. Nah, untuk das yang tiga ini nggak bisa langsung digabungkan yang satu sama yang tiga, tapi harus satu sama dua dulu, dia bergabung jadi satu das, baru digabungkan sama yang tiga, dan seterusnya sampai ke hilir seperti itu caranya. Nah, di KMS-nya ini ada tools-nya itu di bagian JIS ada merge element. Nah, silahkan dicoba, misalkan contohnya untuk das yang paling kanan dulu ini. Bagian JIS, oh sorry, ini diklik dulu subdasnya. Dua subdas ini diklik. Untuk memilihnya klik kiri, terus kontrolnya ditahan ya, kontrol klik kiri. Ini saya pencet kontrolnya ditahan, klik kiri subdas yang ini, kemudian subdas yang bawah. Nah, baru dia bisa muncul ada merge element. Kalau udah diklik, nah ini udah langsung bergabung jadi subdas. Untuk yang lainnya silakan caranya sama, dikontrol klik kiri tahan, tapi harus berurut ya, dari yang hulu dulu nanti sampai ke yang hilir. Nah, sebenarnya ada cara cepat untuk bikin cuma satu das besar aja. Nah, caranya nanti saya jelaskan. Ini silahkan cara manual dulu. Ini sub-sub dasnya digabungkan dulu dengan cara tadi. Di bagian JIS ada merge element. Silahkan dicoba sambil dicoba. Sambil dicoba, kalau ada yang ingin bertanya, ada yang ditanyakan, silahkan. Bisa. Nah, itu salah satu caranya kita dapat cuma satu das aja. Kalau seperti ini manual kan, kalau bahasa orang Sundanya tuh let-let lah ya. Nggak susah tapi banyak gitu. Nanti ada cara cepatnya. Silakan coba dulu cara ini. Kalau misalkan nggak pas, ini nggak akan muncul merge elemennya. Kalau nggak pas ketemu dua das itu di satu junction yang sama, nggak akan muncul. Ya,
Untuk Krisna gimana? Tadi udah bisa diulangnya dari awal? Sudah sama belum bentuk Sudah dasnya? Pak, udah sama. Oke, Tadi udah baru sampai yang decline-nya Pak. oke, oke, sudah. Oke, kalau sudah digabungkan jadi satu itu bisa dicek lagi aja untuk parameter dasnya. Subbasin areanya itu jadi cuma satu karena memang digabungkan jadi satu. Nah, ini adalah sedikit clue. Jadi kalau misalkan kita mau bikin langsung satu das aja, nah pas yang tadi yang mendefinisikan stream itu berapa kilometer kan tadi mah 2 karena kecil jadi akan banyak subdasnya. Nah, ini kita langsung aja angkanya mendekati sama perkiraan luas dasnya dibesarin aja sekalian. Itu jadinya nanti bakalan cuma satu das. Boleh dicoba juga sambil dicoba. Baik, kita berarti kembali ke bagian JIS, Identify Stream. Nah, ini kan sudah ada ya yang teridentifikasi streamnya. Ini kita timpa saja continue. Nah, ini area to define streamnya besarin aja. Tadi kan luasnya 78 ya. Kira-kira misalkan 70 aja. Ini oke. Breakpoint-nya itu kan sudah ada. Langsung delineate elemen aja. Nah, jangan lupa dikasih nama lagi. Das, sungai, junctionnya yes, yang ini junction. Oke. Ini continue. Jadinya cuma satu. Untuk parameternya bisa dicek lagi luasnya masih sama ya tadi yang digabungkan 78,709 karena posisi outletnya sama di sini. Ya pasti akan sama untuk luas dasnya. Karakteristik subbase-nya bisa dicek lagi juga. Oke, sampai tahap sini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kendala, masih ada yang beda, belum bisa di running. Boleh komen, open mic, atau boleh di chat juga. Sudah bisa atau belum? Ya Bu, di bagian terakhir. Di bagian terakhir ada penjelasan, Bu.
Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan satu slide terakhir. Ini yang penting juga ya, bahkan sangat penting. Jadi sebenarnya hubungannya apa sih kita delineasi das itu? Kebutuhannya untuk apa? Nah, ini pasti sudah dijelaskan ya sama Bu Iin di kelas terkait metode rasional untuk menghitung debit. Nah, akan beda sedikit ya, akan beda sedikit antara perhitungan rasional di das sungai dengan perhitungan misalkan di jalan gitu, run off di jalan. Itu yang membedakan cuma perhitungan T-nya aja sih, time concentration sama nanti untuk nyari intensitasnya. Kalau rumus debitnya itu sama aja, debit rasional. Nah, debit rasional itu kan sama dengan Q dikali C dikali I dikali A. Nah, 0,278 ini kan koefisien konversi aja. Jadi ini hasilnya udah langsung meter kubik per detik. Nah, di sini C-nya itu kan tidak ada satuan ya, tergantung dari tutupan lahan. Nah, intensitas hujan satuannya milimeter per jam, terus A-nya itu kilometer persegi. Ini tadi koefisien konversi, jadi hasilnya udah langsung meter kubik per detik. Atau bisa aja nggak usah pakai 0,278, tapi catatannya satuannya harus disamakan dulu. Misalkan intensitas milimeter per jam, ini harus dirubah dulu ke meter per detik. Sama luasnya juga kilometer persegi harus dirubah ke meter persegi. Itu catatannya. Nah, terus untuk mencari intensitas itu dibutuhkan waktu konsentrasi. Nah, ini intensitas ini pakai rumus Mononobe yang umum lah, umum digunakan rumusnya R24 per 24 dikali 24 per T, T-nya ini TC, pangkat M. R24-nya itu adalah curah hujan maksimum 24 jam. Atau ini artinya itu curah hujan kala ulang. Misalkan kalau punya data hujan 10 tahun, terus kita prediksi yang kala ulang 2 tahunnya, 5 tahun, 10 tahun, dan seterusnya. Nah, ini untuk analisis ya tergantung dari standar. Biasanya kalau drainase itu 10 tahun. Kalau untuk sungai 25, 50, 100. Bahkan kalau untuk bendungan itu sampai PMF-nya sampai 1000 tahun kalau ulangnya. Terus T-nya itu tadi TC, waktu konsentrasi, M-nya konstanta 2 per 3. Nah, kaitannya dengan karakteristik das itu adalah TC-nya. Nah, TC-nya itu banyak juga rumusnya. Nanti kalau misalkan ngitung TC di jalan itu akan beda dengan TC di das biasanya. Kalau TC di jalan itu biasanya ada namanya T0 ditambah TD. T0 itu misalkan ini ada jalan, ini ada drainase, ini potongan melintangnya ya. Nah, T0 ini waktu yang dibutuhkan dari crown-nya jalan ini ke arah sini. Kan jalan ada kemiringannya ya, biasanya 2% kayak gitu. Nah, waktu dari sini ke sini itu T0-nya, kemudian TD itu kalau secara plan, misalkan ini ada ruas jalan, di sini outletnya, terus di sini adalah drainasenya arahnya ke sini. Nah, TD itu waktu yang dari sininya, sepanjang saluran. Nah, kalau di DAS itu perhitungannya dengan rumus Kirpitz, TC-nya itu, ini rumusnya 0,87 dikali L pangkat 2 dibagi 1000 kali S, dikurungin ya, pangkat 0,385. Nah, L-nya ini panjang lintasan air dari titik terjauh sampai titik yang ditinjau. Nah, ini tadi yang didefinisikan sebagai longest flow path length. Ini yang dipakai untuk perhitungannya. Kemudian ini S-nya kemiringan rata-rata daerah lintasan air. Ya, ini slope-nya. Slope itu kan kemiringan, length itu panjang. Nah, angka inilah dalam karakteristik das yang dipakai nanti untuk mencari TC-nya. Nah, terus juga ada ini areanya. Areanya nyambung langsung ke sini. Kalau karakteristik yang longest flow path length-nya itu
nyambungnya ke rumus TC-nya, TC-nya nanti nyambung ke I-nya, dapatnya dari situ. Begitu. Nah, cuma kita tidak sampai perhitungan ininya. Untuk HKMS ini cukup sampai delineasi das. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan, ada yang kurang jelas, ataupun di awal-awal tadi misalkan ada yang kelewat-kelewat, boleh ditanyakan. Zoom saya keluar nggak, Bu? Nggak, di sini ini nge-freeze. Pak izin bertanya, Pak. Mohon maaf, terputus. Ada pertanyaan lagi kah? Izin bertanya, Pak. Ya, monggo. Terkait jumlah das yang digunakan atau penyederhanaan jumlah das, apakah akan banyak berpengaruh ke yang perhitungan krips tadi, Pak? Untuk yang longest flow plate-nya. Ya, itu akan berpengaruhnya gini, misalkan. Harus saya share screen lagi. Kalau di hidrologi itu ada namanya istilahnya itu konvolusi hidrograf. Jadi ya kalau secara umum sih nggak akan terlalu beda jauh gitu ya. Cuma kalau misalkan kita mau meneliti yang lebih detail, karena misalkan masing-masing subdas itu yang sangat berpengaruh sih biasanya tutupan lahannya, ya, koefisien pengalirannya. Jadi kalau misalkan konvolusi hidrograf itu, misalkan kita punya titik outlet di sini. Nah, masing-masing catchment ini dia kan punya hidrograf sendiri kan, hidrograf masing-masing. Hidrograf ini hidrograf yang untuk das 1, hidrograf yang das 2, das 3 mungkin kayak gini, dia lebih panjang. Nah, nanti ini ada namanya konvolusi menghasilkan hidrograf das yang besar ini gitu. Pengaruhnya mungkin di situ aja. Secara makro mungkin nggak akan terlalu kelihatan ya, maksudnya secara keseluruhan. Tapi kalau secara mikro di bagian-bagian subdasnya itu akan berpengaruh sih. Gitu. Dan tadi juga sebenarnya kan kalau analisis itu jadi ada asumsi-asumsi yang penting logis gitu ya. Asumsi-asumsi penyederhanaan dalam analisis itu sah-sah saja, asalkan masih logis dan kalau misalkan terjadi error ya dalam batas yang wajar gitu. Nah, termasuk tadi salah satu penyederhanaan dalam analisis, udah aja kita pakai das yang besar sekalian, untuk C-nya pakai C komposit, misalkan di sini luas pemukiman berapa, di sini ada luas hutannya berapa. Nah, misalkan luas pemukiman, misalkan C-nya 0,9 lah ya, misal. Terus untuk hutan C-nya misalkan 0,5. Nah, ini tinggal dibandingkan aja perbandingan sama luas dasnya. Jadi C kompositnya itu nanti misalkan C1 dikaliin A1 ya, ditambah C2 dikaliin A2, dan seterusnya. Kalau misalkan tutupan lahannya ada 10 jenis, itu misalkan sampai C10 dikali A10. Jadi C ini tuh misalkan C1 itu adalah pemukiman, C2 adalah hutan. Nah, A1 ini luas pemukiman di das seluruhnya, terus yang A2 ini luas hutan di das
secara keseluruhan. Nah, nanti ini dibagi dengan luas das secara keseluruhan. Ini A total. Ini penyederhanaan dalam analisis aja sih. Itu asumsi-asumsi dan itu sah-sah aja. Gitu. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Boleh terkait modelnya ataupun terkait hidrologinya di luar modelnya gitu ya, bukan di luar topik. Misalnya topik kita kan masih sama delineasi das, nanti kaitannya dengan analisis hidrologi rainfall runoff nih. Oke, ada request. Ya gini, kalau gedung itu kan lebih ke kawasan ya Bu Yun ya. Nah, contohnya gini, kalau misalkan kawasan itu sebenarnya lebih sederhana untuk mendefinisikan catchment area atau dasnya. Karena biasanya elevasi coupling-coupling juga itu kan udah di set gitu ya, gradingnya itu udah sesuai dengan rencana kita. Nah, tinggal rencana salurannya aja kayak apa gitu. Misalkan ini contohnya ada sebuah kawasan. Nah, ini yang warna hijau itu posisinya itu misalkan di elevasi 30. Untuk yang warna magenta ini itu di elevasinya ya rata-rata lah ini misalkan 28. Nah, kemudian juga ini catchment area coba dilihat ini bagian ujung-ujung kawasannya ini. Nah, misalkan ini yang warna magenta itu semuanya elevasinya 28. Nah, berarti itu satu catchment. Dan juga biasanya di kawasan itu nggak flat ya. Ada pasti kemiringan ya minimal kayak sepermil atau berapa ya 0,1%. Nah, itu di jalannya. Kalau untuk di bagian gedungnya itu ya pasti flat kan di dalam gedungnya. Nah, terus juga ada misalkan ini gedung itu ada atapnya. Ini ke arah sini, ini ke arah sini. Nah, inilah kalau misalkan catchment secara keseluruhan itu yang warna magenta, outletnya di sini. Ini sebagai outlet. Nah, tapi untuk ke bagian drainase, masing-masing jaringan drainase ini dia punya catchment-nya sendiri juga. Nah, misalkan untuk bagian yang sebelah sini, catchment-nya ya setengahnya dari atap. Kan kalau atap gedung itu seperti ini. Ini atap gedung, terus di sini ada saluran, di kanan juga ada saluran. Nah, catchment-nya kalau dari hujan ya berarti segini kan, luas yang segini ini yang masuk ke saluran. Kalau misalkan di sebelah sininya ada jalan, berarti ya ditambah sama catchment-nya jalan. Sederhananya kayak gitu. Nah, ini juga menentukan catchment juga sama saluran tergantung dari desain kita itu jaringannya arahnya mau kemana, arah-arah alirannya.
Nah, misalkan untuk gedung yang bawah ini adalah atapnya, untuk catchment-nya ya kotak ini. Catchment kotak ini dia ngalirnya jatuh ke saluran yang warna merah ini. Itu catchment-nya. Terus untuk saluran yang merah yang bawah ini berarti catchment-nya ya setengah dari atap ini. Secara manual sebenarnya sangat sederhana dan gampang gitu kalau untuk di kawasan. Intinya di bagian wilayah mana yang airnya itu masuk ke saluran, udah itu aja intinya itu. Jadi yang sini juga ini setengah sana, ini ke sini ke bawah. Nah, untuk yang bagian atas ini, contohnya, misalkan kita mau bagi, ini catchment-nya segini, ini masuk ke saluran yang ini. Gitu. Terus untuk yang bagian saluran kanan, ini kan karena semacam saluran kolektor lah ya dari seluruh catchment ini, berarti nanti perhitungannya tinggal ditambahin aja. Q-nya dari sini berapa, Q dari sini berapa, nanti ditata. Jadi harus tahu sistem jaringan drainasenya dulu. Jadi berurutan karena di ujung ini pasti kumulatif penjumlahan dari seluruh catchment ini. Nah, ini yang bagian sebelah kanan memang ini catchment-nya misalkan ke saluran yang ini. Tapi untuk perhitungan hidrolikanya, kebutuhan dimensi penampang salurannya itu bagian sini harus ditambahin debit yang dari atas-atas ini gitu karena kumulatif. Untuk yang bagian hijau ya ini cuma ke sini aja catchment yang ini misalkan kita bagi lagi catchment yang ini ke saluran ini. Terus untuk yang saluran yang bawah ini catchment-nya yang hijau yang ini gitu. Semudah itu. Ya, lebih simpel. Kalau misalkan secara potongan melintang, sebentar. Saya ganti warna. Misalkan gini juga kita punya satu kawasan ini di grading ke arah sini, terus ini ada saluran. Nah, untuk jalan itu kan biasanya lebih tinggi daripada elevasi kafling ya, kafling grading. Nah, ini jalan di sini. Nah, ini kita bisa sebagai batasan catchment areanya, ini batasan CA-nya. CA-nya sejauh ini, selebar inilah. Ini lebar CA-nya. Jadi hujan yang jatuh ke sini itu masuk semua ke saluran ini. Simpelnya juga catchment area itu jadi semacam mangkuk lah gitu ya. Kalau misalkan saya sketsakan lagi, ini kalau sudah dijelaskan, sudah pernah dijelaskan sama Bu In, saya hanya mengulang aja ya. Jadi misalkan catchment-nya tuh seperti ini, ke sini. Ini adalah misalkan sungai. Nah, batas catchment ini adalah punggungan bukit. Jadi kalau misalkan ada hujan yang jatuh di sini, masuknya ke sungai sini. Hujan jatuh di sini, masuk ke sini. Ini masuk ke sini juga sama. Seperti ini. Kalau hujannya jatuh di luar ini, ya masuknya ke catchment yang lain gitu. Jadi debitnya tuh nggak akan masuk ke outlet yang sini. Nggak akan terakumulasi di situ. Prinsip sederhananya kayak gitu. Oke, sedikit lagi saya tunjukkan yang bisa lebih menggambarkan. Bentar ya. Oke. Ya, sedikit lagi. Oke. Nah, ini sudah muncul gambarnya.
Nah, ini lebih akan bisa menggambarkan apa itu batasan catchment. Misalkan kita punya titik outlet di sini. Ini kan sungainya, kalau dilihat cekungan ya, lembahnya ini ke arah sini, ini sungai, ini juga ada sungai. Terus ditambah ya cekungan-cekungan kecil lain-lainnya ya di sini, di sekitar sini. Nah, terus ini bisa dilihat juga ada puncak-puncak bukit. Nah, ini contohnya, ini ke arah sini, ini puncak-puncak bukit sampai ke atas, sampai ke sini, ini juga masih puncak bukit. Nah, cuma karena tinjauan kita outletnya di sini, berarti ke sinilah ya, kira-kira. Nah, jadi ini kan bentuknya menjadi seperti mangkuk. Nah, inilah yang namanya das atau catchment area. Jadi hujan yang jatuh di sini yang masuk ke sungai sini, ini juga masuk ke sini semua. Ini masuk ke sini semua. Nah, yang di sebelahnya bukit sini ya berarti jatuhnya pasti ke sana kan. Nggak akan masuk ke das kita. Jatuh di sini ya pasti ke sana. Pun sama yang sebelah kiri ini kalau hujan jatuh di sini masuknya ke sungai yang ini, yang sebelah kiri. Masuk ke sungai yang ini. Itulah konsepnya untuk das catchment area untuk di sungai. Begitu mungkin Bu. Ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum saya cukupkan? Ayo saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 4,5. Nggak ada. Oke, 5. Terima kasih. Oke, gitu mungkin Bu Iin, rekan-rekan mahasiswa sekalian, yang bisa saya sampaikan itu hanya sedikit ya, masih banyak. Kalau misalkan lihat di YouTube itu pasti banyak sekali yang expert-expert yang menggunakan hack HMS itu lebih hebat lah. Cuma ya gambaran sederhananya kayak gitu, fungsinya HMS itu kita bisa mulai dari delineasi das, nanti analisis hidrologi juga, sampai lanjut ke analisis erosi lahan juga. Begitu mungkin dari saya, kalau misalkan ada yang ditanyakan lagi di luar forum ini, boleh, mangga silahkan. Cukup sekian, mohon maaf jika ada kekurangan dan yang kurang berkenan. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Frank. Ini saya hadir ya, tapi saya juga sebagai mahasiswa ya. Makanya cukup menarik penjelasan dari Pak Franky. Jadi memperjelas, menambah wawasan Anda bagaimana menentukan das menggunakan alat bantu gitu, software. Memang karena dunia sekarang kan sudah kesana ya menggunakan software gitu. Nah, makanya ya mungkin tadi juga das sungai ya. Maka tadi membanding untuk das kawasan, drainase jalan mungkin lebih simpel. Tapi ini sebagai wawasan aja, jadi Anda semakin jelas lah pengertian das, bagaimana menentukan batas catchment, tadi menggunakan software hack HMS. Jadi mungkin lebih jauhnya lagi, Anda bisa ya belajar sendiri ya, belajar mandiri mau mengulik software itu sampai nanti ke perhitungan debit ya. Mungkin ke hidrografnya gitu ya untuk pengendalian banjir. Tapi kita memang nggak sampai ke sana gitu. Saya minta sama Pak Frank itu hanya untuk sampai delineasi das menggunakan software gitu. Ya, jadi mungkin kayaknya itu Pak Franky, terima kasih ya atas ilmunya. Sama Ibu. Ya mungkin nanti Anda bisa ngulik lagi karena juga banyak referensi materi belajar secara online di YouTube untuk penggunaan software. Mahasiswa lebih inilah percaya Ibu ya, lebih kreatif gitu ya, lebih untuk menggali semua ilmu itu ya, apa yang diberikan tuh nanti bisa lebih luas lagi. Mungkin nanti pada saat Anda misalnya tertarik untuk ke tugas akhir gitu, atau manfaatnya nanti untuk dunia kerja Anda. Jadi mungkin itu ya harus terus diulik ya.
Jadi pertemuan kita cukup ya di sini ya. Jadi minggu depan presentasi tugas. Jadi diharapkan ini ya, itu pertemuan terakhir sebelum UTS. Jadi UTS kita sampai perhitungan debit banjir metode rasional ya untuk drainase dan untuk perhitungan limbahnya juga. Mungkin sampai situ ya. Bagaimana? Ada pertanyaan nggak? Cukup ya tadi ya dari Pak Franky ya. Mungkin Anda bisa ini lagi. Terima kasih Pak Franky ya. Sekali lagi saya ucapkan mungkin itu saja ya untuk kuliah kita hari ini. Terima kasih. Kita tutup ya Pak Franky ya. Ya, Bu. Oke. Nanti tolong ininya di-share ya ke WA grup ya rekamannya ya karena Ibu juga masih banyak tadi yang ini agak ketinggalan juga Ibu soalnya sebagai mahasiswa ya. Maksudnya ya ini tadi nanti tolong di-share ya itunya ya rekamannya ya. Baik, Bu. Tadi siapa ya? Raihan ya. Ini sama Anang Rizal, Bu, di recordnya. Oke, terima kasih itu saja. Ya, salam sehat selalu, semangat ya. Sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak, Bu. Ibu izin live juga ya. Baik, Bu.